di jimat saya banyak-banyak pakai ranjang kayak apa gitu. Jadi inget. Kayak kayu-kayu nggak jelas. Buku primbon. Memang pada saat itu Ngetrennya itu. nyatanya itu. Oh gitu. Mujarobat itu. Iya. Tahun 90-an ngetren itu. Tapi alhamdulillah saya enggak sama sekali. Ya kayak milenial Beda. beda. Waktu itu gak ada komunikasi, Oh, iya. apa Facebook, internet tuh gak. Agama itu saat itu saya sebelum saat itu berpikir gini, orang yang sakti itu orang yang dekat dengan Tuhan kan. Siap. Karena apa yang diinginkan terkabul. Orang yang kebal itu menurut saya orang dekat dengan Tuhan saat itu. Ada juga Iya. yang kehendak Allah, yang kehendak setan. Iya. Ya itu kan proses ya. Proses. Tapi saat itu kan kita mikirnya gitu. Pahlawan itu Baca. superhero. Anti baca, gitu. Anti baca kan. Nanti tembak. Sakira itu kebal gitu ya. Pahlawan. Sama. Tapi kebetulan zaman beruntung mendapat mursyid yang betul. Dan saya mendapatkan tokoh pesilatannya betul. Saya belum ketemu Allah, aku belum ketemu mursyid yang betul tadi. Kenapa? Setelah saya jadi warga, kan sudah disahkan. Momen itulah saya pilih lanjutkan keilmuan saya. Nah, setelah disahkan saya cari ilmu guru. Saya cari guru, banyak guru saya dapatkan. Prosesnya itu bukan ini ya, bukan langsung ketemu dah. Jadi saya tanya setiap orang berjenggot yang kayak di bawah. Saya tanya, Pak, Tuhan ajarkan saya ilmu. Kau gila nanti, kau gak masih kecil. Nampak orang yang agak-agak lain, itunya tampilannya, saya dekati. Macam-macam pakai teriak. Pernah satu saat demi Allah ya, saya sumpah ini, kenapa saya demi Allah? Karena itu kebenaran, meyakinkan dia apa yang saya katakan itu benar. Seketika itu namanya Pak Gawi namanya, dia orang Padang. Saya tanya sama ibu itu waktu itu sama-sama pedagang. Bu, tolong carikan saya guru yang mengajarkan ilmu untuk ketuhanan. SMA itu. Saya ada katanya. Itu daerah namanya Muara Bungo, simpang Muara Bungo itu masuk ke situ ada orang Padang. Dia asli tanah datar. Pergi ke sana. Udah makan ya? Saya pergi sendirian. Pergi ke rumah bapak itu. Sesuai yang petunjuk ibu tadi. Ibu tuh hanya sholat. Kami kan pedagang keliling, pedagang mingguan. Senin, Kamis, Sabtu pindah-pindah. Pindah-pindah daerah. Sampai ke situ. Assalamualaikum. Cari siapa kan? Cari bapak, Pak Gawi sini ya. Oh ya, bapak mana? Bapak lagi terminal katanya, terminal Murah-Bungo katanya. Nanti dipanggil bapak, di rumahnya tidak jauh kan? Dia anaknya jemput pakai motor. Ada tamu Pak. Datang bapaknya. Siapa nih? Saya dikenalkan oleh ibu ini. Oh ya ibu tuh, kenapa? Pengen cerita dikit Pak, SMP bayangkan. Anak SMP. Keren ya? Keren kan? Keren banget tuh. Anak sampai SMP kan? Udah nyari kayak itu. Nyati kan Pak. Pergilah saya Pak, duduk seperti ini. Kenapa nak? Pak, saya ingin belajar ilmu. Ilmu apa? Ini. Biasa sebut ilmunya? Tasawuf. Oh, belajar tasawuf. Orang dulu kan tasawuf itu yang diinginkan kan karomah. Kan? Makanya kesesatan banyak di situ. Saya enggak, dulu waktu media enggak seperti sekarang. Ya. Dulu kan, kalau zaman dulu ya Anda Mungkin enggak kesesat. Beruntung mas sekarang itu. Untung. Tapi tak semuanya tasawuf sesat. Yes. Setuju. Tasawuf itu jalan yang terbaik sebenarnya. Ulama paling banyak tasawuf. Di Indonesia ini mulai dari masa penjajah yang datang menyebut Islam ulama sufi. Cuma mindsetnya ada yang merusak ajaran itu sendiri. Jadi itu ilmiah masing-masing lah. Kalau yakin ini silahkan. Saya enggak. Tapi sepandang saya belajar itu sesuai dengan Nabi. Terus gimana? Pak, ajarkan saya ilmu tasawuf. Oh, kamu ingin belajar? Kata bapak. Oh iya, kata
saya bercanda kan, Hmm. pergi dia ke belakang. Saya tunggu di sini, bapak itu pergi ke belakang. Sampai di belakang, dia ambilnya pisau. Pak, pisau ditaruh di depan saya. Ingin belajar ilmu, kalau di Padang ini tarekat. Kesal itu tidak ada namanya tarekat. Oh, ingin ilmu tarekat ya. Dia ambil pisau. Dia nggak ngomong lagi. Dia sejenak dihantam ke tangannya. Wah, ini kau ingin belajar. Wih, langsung gigil saya. Langsung gigil ya pisau dapur. Gini ke tangan. Wih, langsung saya menggigil Pak. Ingin belajar. Wah, enggak Pak. Saya pulang aja lah Pak. Menggigil sih Pak. Berarti benar ya. Ilmu tarekat itu bisa kebal. Saya bilang, terbuka lah saya. Saya nggak mau belajar. Jadi saya pergi pulang. Menggigil saya pulang. Pak, makasih lah Pak, saya tidak jadi Pak. Nggak mungkin Bapak ngasih juga. Bapak itu nggak mungkin ngasih. Dia Memang kebal. kebal dia memang. Begini ya, kebal. Nggak berdarah lagi. Kebal. Habis itu saya pulang. Tidak Pak, tidak bisa kamu masih kecil. Pulanglah. Pulang. Kalau memang bapak itu menolak dengan cara Ini akibatnya nanti. Pulanglah saya. Maghrib saya sholat di rumah. Ya Allah, carikanlah guru saya yang taat, yang soleh, yang bisa bimbing saya. Saya tak ingin guru yang seperti itu ya Allah. Namanya saya baca buku Al-Hikam. Ketemu saya buku Al-Hikam. Al-Hikam Dari Imam Ibnu As-Sakandari. As-Sakandari. Itu buku favorit saya. Saya cari buku-buku. Saya nggak sekolah. Saya sudah nggak sekolah, SMP cuma pendidikan saya rendah. Saya harus bisa belajar. Saya harus cari ilmu setingkat dengan orang yang sekolah. Saya niat saya sekolah, tapi apa daya? Orang tua nggak mampu. Saya beli buku-buku. Ketemu buku Al-Hikam. Itu buat terbitan Malaysia. Anu hijau. Hijau. Saya kuning. Oh. Tapi dari jilid-jilidnya. Kalau ada yang lengkap ada juga. Dari yang jilid-jilid ya. Kemudian ada ilmu apa dari Imam Al-Ghazali itu. Ada buku apa namanya? Lupa saya buku itu udah lama. Buku itu jangan dipinjam-pinjam orang. Saya punya pustakaan pribadi itu Pak. Yang saya sehingga saya buka toko buku di sini. Karena saya hobi baca buku. Karena saya nggak pendidikan, itulah saya dapat beli buku. Jadi alhamdulillah dari buku itu saya dapat guru kan gitu. Jadi kriteria guru-guru yang mursyid dari kata ini, guru-guru yang baik itu seperti ini. Papa. Ah itu dapat saya. Tetap kan Kriterianya ya. kriteria guru-guru. Ah itu saya dapat. Nah begitu saya pulang saya minta petunjuk. 2008 saya diperintahkan kakak saya berdagang di transmigrasi namanya, daerah Ribu Bujang. Tapi terannya itu jauh kayak Batubi gitu ya, di sini nggak pakai. Kayak pokoknya jauh lah ya. Jadi waktu itu kami kemas barang, sudah berdagang pagi sampai sorenya kita pulang tuh, kemas masukkan ke mobil. Sampai di mobil kita sholat zuhur. Ada suatu kawan saya namanya Pak Sidi. Dia sholat, biasanya pejudi, mabuk, habis berdagang, naik judi. Jadi uang itu nggak kembali ke rumah, habis di judi, dagang judi. Suatu saat dia sholat di masjid. Saya habis sholat berjamaah, saya kan tidur di masjid tunggu mobil jemputan nih, jemputan barang kan, kita mau pulang kan tunggu jemput tuh. Saya tidur di masjid. Bapak sini sholat, masbuk gitu misalnya. Loh kok sholat bapak nih? Tumben-tumbenan sholat nangis-nangis. Oh, bapak nih biasanya penjudi setiap dagang dia. Selama kami kenal dia, penjudi juga kerjanya. Ini jual ikan asin ya. Waktu itu kalau jual ikan asin itu berbeda. Kalau ikan migrasi itu. Oh iya. Pokoknya berbeda kalau jual ikan asin. Kalau saya jual aksesoris saya. Jual sepit rambut itu saya. Kok dia sholat? Kenapa dia sholat? Bertanya saya.
Jadi mesti dia selesai dia sholat, dia doa, mesti dia keluar sekejap. Pak sini guyon, kenapa sholat Pak? Tuh, ben sholat sebenarnya. Dia kenapa sholat Pak? Ada masalah Pak? Gitu kan? Duduk ya, nangis dia. Jadi kok bisa Bapak sholat? Ceritanya. Sekarang haus akan ilmu. Iya. Setiap saya pergi kan saya tanya. Iya. Periode itu saya ngalamin itu. Kenapa bisa sholat Pak? Ada apa? Ada masalah apa? Begini nak, saya ditegur seorang bapak-bapak. Oh dia tahu tentang saya. Dia ceritakan masalah akhirat. Maksud saya itu duduk. Saya berjudi pun tahu dia. Insaf saya diomongin bapak itu. Bapak itu lain kali. Wah, terkejut saya. Ini siapa dia? Ini. Wah, antarkan saya Pak. Antar saya ke situ. Mau? Yuk. Pas bulan puasa. Pergilah saya ke surau, masjid surau kalau Padang surau atau masjid lah, masjid kecil. Tapi ada jemaah. Biasanya gue di surau ya. Makanya orang Padang kembali ke surau. Makanya untuk ilmu itu di surau, di masjid kalau bahasa kita sekarang. Jadi orang Padang itu laki-lakinya di surau. Belajar silat di surau. Nah, budaya itu gak ada lagi sekarang. Pergilah saya bulan puasa. Guru saya itu lagi duduk, dia lagi sakit. Lagi sakit itu tetap sholat, tapi di sholatnya duduk. Dia pakai apa? Pakai yang Arab, sorban, pakai baju putih. Muridnya imam. Saya tidak tahu satu guru itu, tidak tahu saya kan mau masuk. Sholat salat Jumat, sholat maghrib berjamaah. Dia duduk di sholat dulu. Assalamualaikum selesai, wirid biasa lah sholat. Habis itu ada ujangan atau dosia, habis itu ada baca zikir berjamaah, habis itu setelah Isya, pokoknya maghrib dan Isya tidak boleh keluar, untuk tafakur situ. Apa tadi yang ujangan atau dosia atau wirid gitu. Isya, habis Isya baru angkat kaki dari tempat sholat. Maghrib dan Isya itu tidak boleh beranjak. Wirid, pokoknya duduk situ sampai Isya. Isya baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu dia bahwa kita mau bicara apa terserah ya, seperti biasa ya. Nah, jadi yang teman saya tadi, Pak, mana gurunya? Itu tadi itu, pas dia mulai terkejut sih Pak. Merah bukan, merah itu bersih Pak. Masya Allah, Langsung pancaran suara. Allah. Merinding sebab ini guru saya bilang. Tak pernah saya sepanjang saya mencari itu Pak, tak pernah saya dapat orang yang seperti wajah. Betul dalam buku-buku saya baca. Nggak perlu pakai kata-kata sudah menunjukkan. Saya sudah tahu dari buku-buku yang saya baca. Ciri-ciri wali Allah, ciri-ciri orang yang ikhlas ilmu. Amalannya itu memang luar biasa. Sepanjang saya lihat Ustaz saya cari, dia baca. Pak hati kan kalau bahasa Jawa ini Pak, cerlah laku deh batin apa? Gimana? Begitulah. Terpancar dari Yang apa yang ada di dalam hati terpancar apa yang ada di wajahnya. Jerlahir terus sing batin. Pas itu saya terhati kan. Itu tanya bagi apa? Ya, saya ingin belajar ilmu tasawuf. Dia bilang, kamu tinggal di mana? Di sini. Anak siapa? Tinggal di boleh, katanya silakan. Ya, nah, saya langsung disalami ya kan, langsung di BA saya. BA-nya gampang, di BA dijanji di atas Al-Quran saya. Meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang dilarang. Saya bersaksi demi Allah,
Guru tidak akan terlibat kalau saya berbuat salah. Saya kecer kalau kita. Jadi sumpah. Bayangkan Pak, Bu, Mas masih muda disumpah kayak gitu. Baca Al-Quran, disaksikan guru, tidak boleh maksiat, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang sanggup tidak? Sanggup Pak. Kalau demi agama saya sanggup, demi ilmu saya sanggup. Sumpah saya. Di atas Al-Quran, di atas sejarah. Terus sumpah. Langsung, bukan di langsung besok kamu kalau mau datang sumpah kita untuk mengambil ijazahnya. Kata orang itu ya, ilmu. Biar ada apa hubungannya. Kalau ilmu, kalau guru tanpa seperti itu nggak ada hubungannya. Makanya saya terhati kalau bisa dikejar pasti sampai mati pun. Nah, sumpah itu baiat. Dalam Islam itu ya dulu baiat dalam Islam itu dalam Rasulullah ya. Udah gitu ya. Salah satu nih perjanjian waktu mau masuk masanya langsung saya tanya, ada yang mau tanya? Ada, panggil ayah kan? Ada ya. Katanya bisa gila belajar ilmu. Terus ketawa ya, kau kecil ya. Orang tua saya nggak boleh Pak. Masyarakat yang saya temui selama ini nggak boleh, kamu masih kecil. Apa jawaban guru saya? Yung kata bahasa Padang. Yung katanya. Itu panggilan sayang. Kalau Leng, Yung katanya. Manusia yang nggak mau ikut ini, dia ingin bebas. Dan ikat itu artinya diikat dia dengan perjanjian ini. Diikat dengan ilmu yang baru berikan. Makanya nggak bisa bebas. Kita di alam ini diikat dengan janji kita kepada Allah. Waktu lahir, dalam lahir ada perjanjian tidak? Ya. Tapi sudah manusia lepas, ketawa ya. Selamat tinggal orang lahir. Ku nikmat di dunia sesuai dengan selera. Orang tidak mau untuk kembali kepada dirinya. Dengan ilmu inilah untuk mengenal diri. Insya Allah tidak akan gila. Mereka nggak mau belajar ini, hidayah nggak ada. Niat dia untuk belajar nggak mau. Dia ingin bebas di dunia, semau-mau dia. Kamu diikat seperti kambing, seperti sapi, dipasang tali di hidungmu, dikontrol oleh Allah, dipegang tali. Kamu tidak bisa kemana-mana, kamu tidak bisa maksiat, kamu tidak bisa pergi makan rumput tetangga apa segala macam, diikat. Beliau menyampaikan kayak gitu. Baru saya tahu, oh ini, oh itu nggak tahu saya Pak, siap saya. Wah ada gila gimana? Tak gilanya saya bilang. Kalau kita salah ya gila, gitu kan. Siap, saya jalan. Jadi saya kasih, Pak boleh tinggal di sini Pak. Alhamdulillah dengan senang hati. Saya tinggal di situ selama 5 tahun. Banyak ujian dan karomah saya lihat kepada dia. Ini demi Allah Pak. Waktu satu malam itu cahaya itu apa dan pondok itu suara kayak lampu Pak. Letter lah, melihat. Lihat dari pondok. Saya begini ceritanya. Pondok saya itu kan surau di tengah hutan Pak. Tapi murid-muridnya banyak untuk sholat 5 waktu tetap di situ. Itulah amalan setiap 5 waktu sholat situ. Jadi pondok saya tengah hutan nggak ada lampu Pak, pakai lampu minyak. Mustahil ada lampu ke atas Pak. Kecuali di sini kalau jadi ini lampu bisa nggak terus? Kekuatannya gitu. Jadi habis Isya ceritanya begini, habis Isya saya pulang makan, dapat kakak saya. Habis itu makan saya nggak di pondok, makan dapat kakak, tidur di pondok, Pak. Jadi kalau pergi makan dapat kakak itu sama 3 kilo. Habis Isya saya pergi makan, jauhnya 3 kilo. Pakai sepeda guru saya. Kebun karet tau? Suasana seperti kebun karet. Pondok saya itu seperti dalam kebun karet. Terbayang ya, gelap kan? Jadi jalannya jalan tanah. Jadi saya dari pondok itu ke rumah kakak saya 3 kilo jalan tanah gelap, pakai senter.
tahun 98 bayangkan. Baliknya saya bangun apa? Kan pulang nih, cahaya. Hampir setiap pulang saya terang. Sama kayak di kalau astronot lihat Mekah, katanya Mesinar. ya saya cocok logi lagi banyak. Yes. Makanya kalau rumah yang dibacakan Ayat-ayat Allah. amalan ayat-ayat Allah, rumahnya Cahaya. apalagi surau tadi Oh. yang tahajud amalannya apa ya? Selama saya 5 tahun tidak pernah melihat yang nama bid'ah di surau itu. Oh, yang sholat 5 waktu tepat, zikirnya tepat, tahajudnya tiap malam, doa tasbihnya sore tiap kadang sore dia sholat hajat juga. Wah, makanya bikin sakti sholat itu sudah cukup, Pak. Bikin kaya sholat itu cukup, lengkap sudah, agama sudah lengkap, sempurna. Mau ini, karena kita melakukannya juga nggak bisa, butuh mursyid, butuh guru. Itu yang saya rindu. Kalau nggak ada guru nggak bisa. Saya sudah seperti nggak ada guru. Waktu saya pulang ke Tanjung Pinang, saya kalau bisa kehendak saya bisa berlaku kan. Guru saya pernah ibu itu diajarkan ke saya begini. Pondok kami kan kecil, jadi muridnya mengatakan begini, ya gimana pondok ini kita besarkan, tanahnya kecil, kita cari tanah yang besar biar agak luas, bisa buat pakai mobil kan. Desak terus, nggak usah ini aja sudah cukup. Bisa, oh gitu. Duit dari mana kita mau ganti pondok, kata anak murid. Kata ibu, saya kita diskusi. Dari guru saya diam saja. Oh, pingin yang besar, ya kita minta kepada Allah. Selang 3 bulan dapat tanah 1 hektar untuk pondok. Tengah kota, pinggir kota. Setengah bulan dapat tanah 1 hektar. Tak pakai, cuma pakai lidah saja. Sama dengan haji tadi, umroh tadi. Kalau ingin permintaan kita berlaku, tunaikan hak Allah dulu. Itu kunci. Karena kita hak kita yang kita minta, hak Tuhan tidak kita Masa-masa. penuh. Salah manusia, jahat manusia. Dinginnya enak-enak, nafsu pingin besar, tenaga isi kayak waktu pada sini, tenaga tak ada. Nafsu besar tapi tenaga. Luar biasa agama tersempurna. Dapat dibangun dengan kayu yang bagus, atap yang pakai atap daun cantik, ada kamar. Situ saya ditempa. Tahajud itu Pak, kalau istiqomah Pak, rintangannya banyak itu. Kalau tahajud di rumah masih gampang, ini tahajud tengah hutan, sumur di bawah. Berani nggak mental waktu itu? Sendirian nggak butuh. Mana Pak? Kebayang waktu saya kecil itu, kalau ditinggal sholat isya, mau mengambil wudhu keluar itu lari ya. Nonsen Pak. Ini saya katakan cerita saya. Saya kan pedagang keliling ya, masuk kampung luar kampung. Kadang jauh-jauh tuh Pak. Sehari sampai. Pergi kampung ini musim-musim pasar musiman gitu. Senin Kamis Rabu pasar hari gitu. Pasaran ya. Pasaran. Oh. Jadi kan saya itu berdagang di pasar namanya Serampas, daerah Jambi. Dari saya tempat tinggal itu 1 malam, baru sampai pagi Pak. Jadi waktu itu kan daerah Serampas itu masjidnya desa, nama masjid surau, surau di kampung, tahu kan kondisinya? Iya, iya. Jauh dari penduduk, sepi dari penduduk kan itu ya, surau di kampung kan, pelosok-pelosok gitu. Kalau di kota enak,
Saya kan dagang di pelosok. Saking rutinnya tahajud, suatu saat itu mimpi basah saya. Daerahnya dingin Pak, daerah sampai kalau bahasa Jambi dingin Pak, dingin Pak, kayak es ayam dulu. Biarpun pagi siang malam sore itu dingin dia kan, kayak di Bogor kan puncak ya. Mimpi basah saya. Ini mau tahajud ini, mandi saya di sungai Pak, sungai dari masjid itu 1/2 kilo ke bawah. Mandi saya sungai jam 3 malam Pak. Sakti memang. Demi Allah. Memang layak sakti sampean. Saking rutinnya tahajud pasti enggak ya. Ya. Ini saya demi Allah ya, bukan ibu saya. Demi Allah apa lagi? Bukti apa lagi saya? Ini dakwah saya maksud saya. Ya. Mandi saya. Gini menggigil mandi saya. Itu kalau disuruh Lampung itu kalau jam 3 itu Lampung mana ada lagi? Pakai genset, pakai lampu teplok. Zaman-zaman itu. Mungkin dikira setan ya. Sungai itu ceprak Ya. jam 3 lagi. Duduk jauh atas Pak. Nggak mikir lagi gitu. Tahajud saya. Mandi saya tahajud saya. Saya yakin setiap perbuatan kita pasti ada balasan. Yes. Sekarang apa balasan? Pasti Pak dibalas dengan kebaikan. Jangan minta ibadah. Maka dalam buku Harikam itu orang yang beramal itu bukan minta ibadah. Lakukan saja, Allah yang akan memberikan. Kalau kita tidak Minta dulu. Baru ngelakuin. lakukan sesuai dengan permintaan. Iya. Istri meninggal, anakmu kuliah, hidup susah, senang lupa. Selain itu ada lagi yang kejadian ya. Pernah saya lumpuh, bangun tahajud itu lumpuh, saya mimpi lumpuh. Kan mesti sampai ke tidur, jam 9 tidur. Tidur, guru saya sudah tahajud. Biasa guru saya itu jam 3. Biasa kalau saya itu dibangunkan setelah dia setengah jam jam 3. Dia tidak banyak 2 rakaat guru saya, tapi rutin. Wiridnya banyak, nangisnya banyak dia. Sudah 2 rakaat dia nangis. 2 rakaat dia nangis. Nangis itu dosa tadi yang saya sebut tadi. Ampunan dosa, ingat perbuatan dan segala macam. Yang 1 hari tadi kan. Nangis. Terus itu saya dibangunkan. Waktu ketika itu guru saya itu ada masanya tidak tidur di situ. Dia kebutuhan biologis apa kan dia balik ke rumah. Tidak semua, masanya dia di surau kan. Itu biasa sekali balik. Nah, dia jam 10 dia balik ke rumah. Kadang ada berita, dia ada berita apa itu dia balik. Berita untuk kebutuhan apa ya kan? Masuk sosial. Informasi kan. Nah, dia pulang nanti jam 1 dia balik. Kadang tidak balik dia. Jam 3 baru balik dia. Nah, bangun saya jam 1, jam 3. Ini kaki saya sudah nggak bisa berjalan. Dalam mimpi itu saya merengek apa? Ngesot. Dalam mimpi ngesot pergi ke bawah ngambil air wudhu. Dia sampai ke bawah ngesot lagi nih. Ngesot datang makhluk besar keluar dari sumur. Dari sumur apa? Dalam mimpi ya. Dari sumur itu diambilnya saya, dimasuknya ke saya ke dalam sumur. Wah, tersentak saya. Nah, biasa berhenti gitu tersentak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Takut saya tahajud ini. Takut kan? Ya Allah, langsung duduk saya. Waduh, takut lagi saya menggigil saya tahajud nih. Habis itu mau berjalan nggak bisa saya. Betul kenyataan seperti mimpi saya. Ngesot saya. Ngesot, setelah itu saya ambil healing. Dia saya ucap zikir ya Allah, astagfirullahaladzim. Pokoknya saya video anak muda ya. Istighfar, aku baca Al-Quran, kursi segala macam dia baca. Berdiri saya. Mau turun ke tangga ke bawah, mau duduk, takut saya. Khawatir itu keluar lagi. Khawatir keluar. Ini udah kenyataan nih. Iya. Ya Allah, tahajud ya, tahajud. Saya tidur lagi. Tidur mimpi lagi. Datang sumur besar juga. Dihantam lagi ke sumur itu. Wah, saya tak lagi saya. Wah, ini harus tahajud ini. Nah, pergi saya tahajud.
ada. Sudah nekat ke bawah. Nah, itu selesai. Pulang kembali lagi ke surau, saya sholat. Saya nekat, saya mati lah sebagainya. Saya tahajud, selesai, aman. Saya tidur lagi nunggu isya subuh kan. Nanti subuh guru saya datang, dibangunnya saya. Bangun subuh. Saya ceritakanlah besok pagi. Habis subuh. Ya, sudah dapat mimpi seperti ini. Lebih kalau dapat mimpi, duduk ke kiri, baca istighfar, baca surah. Makanya kau tidur belum kabar. Sebelum tidur baca doa. Bentengkan diri sebelum tidur. Biasa. Setiap perbuatan seperti ini, saya sudah mengalami. Saya lumpuh 1 tahun guru saya. Gara-gara tahajud ini guru saya 1 tahun tidak bisa berjalan. Saking pengen menahan supaya nggak tahajud dia. Guru saya 1 tahun lumpuh Pak, tidak berjalan. Dahsyatnya doa tahajud. Pengen sakti tahajud. Pengen jadi kekasih Allah tahajud. Saya bukan mengaku saya itu, tapi saya ingin dekat seperti itu. Boleh kan? Yes. Cita kan? Ya. Jangan. Tapi aku wali itu sesat. Ya tahiyatkan silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Atahiyat mabarakatuh salawat thayyibah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya yang beratur keselamatan kepada orang yang soleh, bukan orang yang Islam. Jadi orang yang soleh yang dibacakan tahiyat oleh orang soleh lainnya, bukan yang Islam. Jadi kita berharap kita menjadi orang soleh supaya kita mendapat syafaat doanya orang-orang yang membawa seseorang. Kita orang soleh didoakan terus kan? Iya. Di dalam sholat lah. Kan cita-cita soleh. Soleh bahkan kekasih Allah. Ya, sama dengan seperti orang soleh. Nama, tapi kerennya seperti itu. Oh mustahil, bisa seperti mustahil. Kita manusia kan cuma mengabdi, ibadah kan, tidak bisa. Maka kenalah dirimu. Katanya hari itu doif katanya ya. Tapi nggak tahu juga ya. Kenalah dirimu. Benar. Meskipun lemah di situ, tapi benar. Orang sufi pakai itu. Sebab orang sudah kenal Allah nggak akan memaksiat. Ya kan? Kena agama intinya gitu, agama kan. Kena agama nggak akan mau zalimi dia orang lain. Nggak mau fitnah. Dia harus ujian kepada Allah, ujian kepada manusia. Berbuat baik. Kalau Allah Nabi itu kasar atau beringas, nggak akan ada Islam. Ya. Nabi dibenci karena bawa kesalahan aja ya. Sebelumnya disayang seluruh Arab ya. Setelah dia punya agama, Baru dibenci. dibunuh, diancam, difitnah. Oke. Setuju. Jadi hidup itu lebih berkah. Pas kita butuh ada. Pingin, tapi ada. Gak perlu kaya. Butuh rumah, dapat. Butuh motor, dapat. Ya Allah, saya pingin motor satu lagi, ya Allah. Allah kasih motor satu. Saya pingin jelek. Kasih. Ya Allah, saya pingin tanah, ya Allah. Pingin buat ruko, buat apa? Toko, buat apa? Untuk kantor, untuk travel saya dapat. Saya pulang dari Batam. Ini ceritanya ingin saya ceritakan sesuatu. Saya demi Allah, ada niat saya ingin membuktikan cerita saya waktu itu kepada sampai terbukti sekarang. Begini cerita. Sepulang saya, kalau kita kan berbual cerita lama-lama di, ya kan sama kasus seperti ini kan. Yang dapatnya ini gratis tanah tak punya apa segala macam. Sepulang saya dari Pinang, ada di Rasuah, dekat Pak Haji Muin itu yang Surau Sunnah itu kan ada tanah kosong. Depan sebelahnya depan ya. Kosong itu kan 1 hektar. Itu tanah itu kan sengketa. Sudah hampir 15 tahun sengketa. Tidak bisa balik nama. Karena yang punya mati, meninggal.
Jadi anaknya tidak bisa Mengurus. memberikan kuasa atau warisnya untuk mengurus kepada pembeli ya. Karena ilmu itu dapat saya dari guru saya piawai, punya kelebihan dalam bidang itu guru saya. Saya nggak sekolah tapi saya untuk diplomasi apa segala macam itu bisa. Itu kelebihan saya. Ilmu itu otodidak sebenarnya. Karena orang akan diangkat derajatnya apabila berilmu. Ya kan? Sebenarnya ilmu sekolah itu nggak menjamin. Itu nggak menjamin. Ilmu itu diamalkan dapat iman ihsan. Nah, begitu datang ke saya, Pak Andre bisa urus tanah saya enggak? Yang di mana? Yang di Sual. Mana Sualnya? Saya tahajud. Kenapa gini? Sebelumnya kita membuat sesuatu pekerjaan, kita ibarat sudah nanam. Paham sudah? Paham. Allah kan itu Allah nanam buahnya nanti. Apabila saya punya pekerjaan ini ya Allah, otomatis tanaman ini yang kita tanam tadi buahnya ini. Paham sudah? Itu salah satunya. Apa yang kita kerjakan? Ini udah tanam nih. Amalan apa segala macam tadi yang kita cerita panjang-panjang tadi. Ini hasil buah. Buah itu bukan ini saja, macam-macam buah gitu, yang kita dapat. Hasil dari amalan yang ditanam tadi. Pak. Ya. Nah. Oke, saya bisa. Bisa yakin ini udah banyak yang bagus Pak Andre. Saya coba. Dari Al-Azhar atau Al-Azhar, surat Al-Azhar. Oh ya, saudara. Bahkan saya bisa sertifikatkan malahan, bayangkan di luar logika manusia. Di luar bukan manusia, di luar logika dia. Gratis pas PTSL. Berarti kan alam mendukung gitu ya. Dari surat Al-Azhar, tahu Al-Azhar? Surat desa. Ya. Saya sertifikatkan mereka gratis. Program Pak Jokowi pas itu ya. 2019. Allahu Akbar. Saya telepon dong BPN, Pak, gimana? Ini, tolong bantu saya sertifikat gratis Pak. Oh enggak Pak Andre, saya bantu. Kan banyak orang BPN itu banyak teman saya. Berapa orang Pak Andre? 25 orang tolong pecahkan Pak. Oh siap Pak Andre, kami bantu. Berapa biaya? Gratis Pak Andre. Siap. Apa persyaratan? Tolong lengkapi. Saya lengkapi 25 berkas orang, saya lengkapi semua. Saya sendirian. Selama 3 bulan saya melengkapi berkasnya. Saya petang panting siang malam. Kenapa? 25 kali 500.000 satu surat. Kali 25 berapa? 25 kali 500. 12 juta? Dapat uang saya upah dari balik nama surat, ngurus surat tadi. Intinya banyak sih masalahnya, tapi bisa tebus ya. Saya ancam, pokoknya dalam proses untuk memecahkan surat itu banyak kisahnya. Tidak usah saya sebutkan. Mana sengketa kan. Itu kepiawaian itu mengadu domba, mengadu mengocok apa, mencocok-cocokkan kata-kata orang ini, timbullah surat itu keluar. Dapat saya 12,5 juta. Plus bonus saya 3 juta. Hampir saya dapat uang 15 juta dalam 3 bulan. Nah, surat tanah sudah jadi, saya dikasih tanah 1 bidang. Lebarnya 12 kali 15. Tepi jalan itu yang Bapak itu pasti di aspal. Oh berarti sebelahan sama Masjid Senang. Nah, itu yang kosong. Tanah saya yang aspalnya. Ya Allah, saya ingin umroh, ingin kedai apa? Ingin kantor untuk kantor umroh saya. Dapat lokasinya kan? Gratis tak? Dapat uang lagi. Dapat uang 12 juta, dapat tak? Tanah. Kan saya ceritakan, saya ingin buktikan sama dia. Itu saya kan cerita banyak lebar seperti itu. Saya pilih tanah nggak bayar, kan? Saya pengen punya kantor di pinggir jalan. Gantung. Keren.
kita ringan tangan Pak, jangan kita pelit dengan perbuatan. Kita disuruh hitung-hitung, Iya. Seringan. tidak membantu orang Pak. Piro, Kan bukan pekerjaan saya. jangan Pak. Orang membantu sebisa kita. Hasilnya nanti Anda rasakan. Nggak dapat sekarang di anak kita. Itu yang diajarkan guru saya pada satu titik. Ya namanya kita beri latihan ya. Terus saja. Mungkin nanti yang dapat bukan kamu, Anakmu, bisa cucumu. Kayak gitu. Istiqomah saja. Kita apa-apa duit, apa-apa tenaga diperhitungkan. Iya. Kalau Anda berat dengan itu, itulah berarti Anda nanti selanjutnya. Semua pakai duit, itu matematika. Akhirnya kayanya pelit. Jadi Masya Allah. Apa aja minumannya? nggak apa-apa. Enak kopi kok. Sekali-sekali. Ya kan? Jadi batin itu sebenarnya kita olah dengan cara seperti ini. Batin itu bisa diolah seperti ini. Memunculkan yakin. Kalau bahasa paranormal aura, Aura. paranormal, Karomah, istidrot. itu apa? Makanya kalau mukadimah itu pas. Saya kalau orang baca nggak ngerti ketawa saya mukadimah. Ya, yang belum bisa terlatih pas itu. Siapa yang buat itu? Mas Majid kan? Bukan. Oh, sudah para bodoh. Itu pas mukadimah itu. Kalau saya tepat itu mukadimah. Sang kuasa itu, wish. Bagaimana sang mutiara Tersembunyi. itu, sang mutiara itu mampu bertata di hati sanubari ya. Itu tingkat tinggi itu. Merinding ya, Masya Allah. Saya bacanya ketawa hati, saya senang dengan Pas banget. pas itu. Ya Allah ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah itu. Ya, tapi orang yang nggak paham, ampun, gitu. Sama di hati, maaf semuanya di hati ini, oh, Aku nggak ngerti Jawa. ya. Iya, keren. Tapi kalau yang nggak paham, masya Allah. Kita punya rumah yang bagus, tinggal isinya. Bukan tinggal ngisinya. Para sesepuh sakrat itu kulit ngedip dan nggak mau terbuka. Seolah ilmu itu akhirnya kita juga organ seperti ini tanpa pegangan. Ya, itu dia. Nggak mau berbagi. Itu dia. Loh, jadinya kan kacau. Iya. Masuk ilmu lain. Maksudnya Murninya tauhid, akhirnya sesat. kemana-mana. Pembukaan sesat. Mau itu bagus loh. Tapi diimingi seolah ada Iya. ada ini, hancur sudah. Gambar harusnya ada yang sesepuh itu mengingatkan itu tidak seperti Nggak itu. sesepuh sendiri, nggak Jadi jelas. sesepuh sendiri yang ngomong gitu. Jadi Jadi aja nggak jelas kan? Jelaskan gitu. jadi jeleknya di situ. Seolah-olah Bener. dikultuskan, tidak? Iya. Sampai itu sesuatu yang wah, malah hal yang biasa. Allah. Sedih saya. Ya betul mau itu. Makanya sekarang saya mau ke buat SK terakhir. Kalau cuma sedih saja, prihatin saja. Setan itu, iblis itu juga tahu ini salah, ini benar, tapi mau biarkan kesalahan. Minum. Kesian. Saya sudah minum. Makanya Air putih aja mas.